Kita sudah mengetahui apa artinya sunnah. Sunnah artinya perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian kesetujuan Nabi, kemudian sifat Nabi. Ini namanya apa? Sunnah atau hadis marfu'. Artinya ada perkataan. Perkataan ini ada kabar. Kalau ada kabar kita harus apa? Membenarkan kabar Nabi SAW. Ada perintah. Hukum perintah wajib. Ketika ada dalil memalingkan perintah ini dari wajib ke anjuran, nanti baru akan apa? Hukumnya mustahab atau sunnah atau nafilah. Kemudian ini kita di dalam masalah apa? Perkataan Nabi. Perkataan Nabi ada kabar, kita harus membenarkannya. Ada perintah, kita harus apa? Ini wajib. Dan perintah ini kadang wajib, kadang mustahab. Kapan wajib? Ketika tidak ada kabar lagi memalingkannya kepada mustahab. Terus wajib. Kapan mustahab? Perintah tapi mustahab. Bagaimana? Karena ada nas yang lain memalingkannya ke mustahab. Kemudian ada larangan. Kita masih di masalah apa? Berkataan. Ada larangan. Hukum larangan Nabi apa? Haram. Tapi ketika ada nas memalingkannya, bisa memalingkannya ke makruh. Ini hukum berkataan Nabi SAW semuanya. Yang kedua, hukum perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi ini ada banyak cabang. Ada perbuatan Nabi yang menjelaskan dengannya perintah dari Al-Quran. Artinya hukumnya apa? Wajib. Kena ada perintah dari Al-Quran. Ada perbuatan Nabi SAW tidak ada perintah dari Al-Quran. Tidak menjelaskan perintah dari Al-Quran. Hanya berbuat sendiri. Hukum ini mustahab anjuran. Ada juga berapa bagian dari perbuatan Nabi ini. Ada perbuatan Nabi secara tabiat manusia. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau engkau ingin meneladani Nabi dalam masalah ini, engkau ambil bahan. Yang kedua, perbuatan Nabi secara adat. Seperti apa? Nabi rambutnya panjang dan menekat rambutnya. Apakah Nabi perintah ini? Tidak. Ini perbuatan Nabi? Iya. Dan perbuatan para sahabat. Ini kembali ke perbuatan para Arab di zaman itu. Ini menunjukkan kekuatan seorang laki-laki dan ini namanya adat. Jika engkau ingin melakukan ini, silakan. Tapi jangan engkau melakukannya kemudian akan terasa aneh oleh masyarakat. Akhirnya engkau ingin mereka apa? Menerima perkataan engkau atau dakwah engkau. Lebih bagus kita apa? Mengikuti adat yang di zaman sekarang. Walaupun ini perbuatan Nabi dulu. Nabi perbuatan Nabi kerana ini adat kaumnya. Tidak suruh kita untuk apa? Lakukan ini. Tapi ketika engkau melakukannya, kemudian engkau berharap insyaAllah bahala sesuai dengan niatmu. Dan ada perbuatan Nabi secara tasyri'ah. Secara tasyri'ah ini hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan. Ini hukumnya tidak ada nas memalingkannya ke wajib. Ini hanya perbuatan Nabi SAW saja dalam tasyri'ah. Hukumnya dianjurkan. Seperti apa? Seperti salat sunnah ratibah. Apakah Nabi perintah? Apakah Nabi berkata, ayolah melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib? Nabi perintah ini? Tidak. Nabi melakukan saja. Lalu para sahabat berkata, ya Nabi pernah 2 rakaat sebelum fajr, pernah melakukan ini, melakukan ini. Ini ibadah dan Nabi melakukannya. Tidak ada perintah. Artinya ini hukumnya apa? Anjuran. Faham ikhwani? Ini perbuatan Nabi SAW. Ada perbuatan secara jibillah, tabiat manusia. Ada perbuatan secara adat. Kedua, ini tidak termasuk dalam sunnah. Tapi kalau engkau sangat mencintai Nabi, ini melakukan apapun yang dilakukan Nabi, silakan insyaAllah engkau ambil bahan. Seperti Abdullah bin Umar. Sangat sibuk dengan apa? Bagaimana mengikuti Nabi SAW. Sehingga Nabi pergi di safar. Nabi membuang air kecil di satu tempat. Lalu Abdullah bin Umar sudah menghafal satu tempat ini di mana. Kapan aja beliau melewati masalah ini, walaupun dia tidak mau membuang air kecil, dia pergi di satu tempat ini dan mau melakukan seperti Nabi. Ini tabiat, betul atau tidak? Allah bukan memberikannya pahala kerana dia membuang air kecil di sini, tapi memberikannya pahala kenapa? Kerana dia sangat mencintai Rasulullah. Kerana ini bukan ibadah supaya kita berkata apa? Ini pasti dia akan ambil pahala. Tidak. Dia menambil pahala kerana dia berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dalam semua perbuatan.